Oke, baik. Kita mulai lagi. Oke. Pengenalan interaksi manusia dan komputer. Nah, pada dasarnya pengenalan interaksi manusia komputer itu, kenapa mata kuliah ini harus ada dan wajib ada. Nah, untuk pertemuan sebelumnya yang, atau ada tugas atau belum, bahwa interaksi manusia dan komputer itu sebagaimana kita dengan gadget kita. Artinya, eee, dengan perkembangan teknologi informasi ini, kita tidak lepas dari perkembangan, teknologi informasi yang sangat cepat. Salah satunya adalah di handphone. Nah, di handphone saya berikan contoh pada teman-teman semua, ketika waktu, eee, mungkin yang saya alami ketika, menggunakan handphone itu dari zamannya ketika saya punya handphone ya, ketika zamannya eee Nokia 331, 3310 atau 3310, 3310. Nah, dulu waktu zaman Nokia itu masih QWERTY atau monokrom, hitam putih, hanya bisa SMS dan, apa namanya, telepon, tidak bisa, main game. Main game bisa, hanya game ular waktu itu. Main game ular kalau makan nambah satu, kalau makan lagi nambah satu, kalau makan lagi nambah dan seterusnya. Nah, di sini konsep pengenalan interaksi manusia komputer itu sudah mulai diterapkan. Artinya, keinginan, orang itu ketika main game, ya di situ di handphone ada game walaupun sederhana. Lalu kemudian, lambat laun, ada namanya, eee, yang lebih besar lagi, namanya dia ada QWERTY. Jadi, tombol untuk memesan atau ngetik ke apa namanya, pesannya lebih banyak lagi. Dulu waktu saya itu Nokia N72. N72, berkembang lagi, waktu itu muncul namanya BBM, BlackBerry Messenger. Mungkin dari rekan-rekan masih ada sebagian yang, mengalami atau memiliki namanya BlackBerry Messenger atau BBM. Nah, itu produk yang, pada saat itu adalah, sudah memusnahkan beberapa tipe-tipe HP yang sebelumnya digandrungi oleh, kalangan anak muda atau remaja. Nah, terus dari BlackBerry ternyata bisnis itu tidak selalu mulus. Artinya, kompetitor-kompetitor atau pesaingnya mulailah munculan. Ada yang, sampai lihat di berita bahwa BlackBerry Messenger sudah diakuisisi oleh Google. Jadilah di platform Android segala versi ada namanya BlackBerry Messenger. Dari sisi HP-nya, dia akan punah karena BlackBerry Messenger itu, unggul di bidang, chat atau internet gratis melalui WiFi bisa ngechat teman-teman semua. Nah, terus kemudian dari Google, terus beralih lagi Android, muncul aplikasi selanjutnya yaitu WhatsApp. Dan dari situ mulai beberapa provider sudah mulai hilang. Salah satunya adalah, Nokia yang saya dulu punya, sampai sekarang sudah tidak ada di pasaran. Nah, sampai saat ini sudah beberapa produk-produk handphone yang sudah, gulung tikar atau tidak keluar tipenya atau upgrading-nya. Kita lihat teman-teman, sekarang produk-produk yang dulu familiar seperti Samsung, Apple, terus Nokia, Sony Ericsson, itu, eee, ada mulai kompetitor atau kompetitor dari perusahaan-perusahaan handphone lainnya. Contoh saya nyebutin merek ya, ada Vivo, ada Realme, terus kemudian ada Xiaomi dan sejenisnya. Mereka menawarkan apa? Mereka berjualan di hardware-nya dengan, apa namanya, dengan selfie-nya, kameranya yang sangat bagus, RAM-nya sangat tinggi, dan mulai full screen di beberapa
Di beberapa produk HP sudah mulai full screen. Artinya apa, teman-teman semua? Tambah ke sini, tambah ke sini, tambah ke sini, tambah up to date, up to date, up to date. eee, yus Penggunaan handphone atau, alat komunikasi ini akan memudahkan kita atau user friendly. Nah, di sini, peran interaksi manusia dan komputer. Nah, kenapa sih perlu diadakan interaksi manusia dan komputer? Nah, kebutuhan kita akan gadget sangat tinggi, rekan-rekan semua. Keinginan manusia itu secara naluri itu pengennya banyak banget, tetapi realitanya masih jauh dari harapan. Nah, contoh salah satunya adalah gadget. Nah, gadget ini teman-teman ketika melihat, upgrading-nya, misalkan, teman-teman, di 2022 sekarang, kalau dikasih handphone yang, apa namanya, monokrom, Nokia monokrom 3310. Kemungkinan hanya untuk menerima telepon bagi yang, pebisnis saja, mungkin suka dengan nomor apa, nerima telepon saja. Tetapi kalau misalkan teman-teman anak games, wah itu udah buat ganjal pintu. Nah, artinya teman-teman di sini ada istilah konsep dasar interaksi manusia itu adalah istilah, ramah dengan pengguna. Nah, user friendly atau user friendly. User friendly ini mudah katanya, tetapi artinya maknanya sangat banyak. Contohnya adalah bagaimana teman-teman dengan pemanfaatan sekarang, handphone sekarang bisa live, Zoom, bisa YouTube, bisa dan segala macam. Nah, artinya itu memudahkan pekerjaan kita, makanya user friendly. Kalau misalkan dikasih handphone, teman-teman dikasih handphone monokrom, tetapi teman-teman, kerjanya sebagai shipping atau misalkan Gojek atau misalkan Gokar. Itu kan nggak mungkin, karena kan, pekerjaannya kan harus menggunakan handphone. Nah, itu seperti itu. Jadi karena berdasarkan keinginan manusia yang sangat tinggi, terus untuk memudahkan pekerjaan manusia, maka, eee, maka, interaksi manusia komputer itu ada untuk upgrading. Nah, di sini secara istilah, menurut Santoso tahun 2010, adalah istilah ramah dengan pengguna. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini, bisa meringankan beban kita pada rekan-rekan semua. Banyak yang dimanfaatkan melalui salah satunya adalah gadget. Ketika di gadget, teman-teman bisa apa? Saya bisa bayar pajak secara online. Loh, kok bisa bayar pajak? Ya, kalau pajak ke Samsat langsung outlet lama, harus berkas ini, berkas itu, antrinya. Kalau secara online bayar melalui e-banking selesai. Contoh lainnya, meringankan beban kita. Malam-malam teman-teman mati listrik atau kehabisan token. Nah, itu sederhana sekali. Ketika punya m-banking, ya tinggal, buka m-banking, masukin nomor rekening, kuotanya selesai. Hanya dengan di satu handphone. Nah, terus kemudian apalagi, pesen tiket. Nah, tiket kereta dulu waktu zamannya saya kuliah, tiket kereta itu harus ngantri dulu. Ngantri H-30, dulu H-30 terus sampai dengan H-90. Sampai, kehabisan juga H-10 ketika waktu mudik, saya harus siap-siap ke, apa namanya, ke stasiun untuk ngantri untuk beli tiket. Tapi sekarang dari rumah saja, nggak jauh, nggak usah apa namanya, nggak usah ke, stasiun atau bus atau pesawat, nggak usah ke Jakarta. Kalau dulu banyak counter-counter untuk, pesawat dan segala macam, tapi sekarang cukup dari handphone, memudahkan kita. Nah itu teman-teman. Contoh lainnya banyak sekali. Ah lapar tengah malam, GoFood, bisa, alternatif. Nah, dengan adanya interaksi manusia komputer ini, tujuannya adalah untuk memudahkan manusia untuk bekerja. Akan tetapi, banyak yang disalahartikan bahwa dengan adanya interaksi manusia komputer ini, mereka akan lalai dengan pekerjaannya. Misalkan HP itu dibuat untuk jual beli sabu dan segala macam. Itu yang disalahgunakan. Dibuat untuk nonton-nonton yang tidak diperuntukkan.
dibuat untuk nipu nipu, apa namanya, korban-korban, dibuat dan segala macam. Tetapi buatlah perkembangan IMK ini, interaksi manusia komputer ini, untuk memberikan keuntungan benefit bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Nah, seperti itu ya teman-teman, jadi konsep tentang IMK. Lalu secara prinsip dasar bahwa, IMK ini terdiri dari manusia dan komputer. Nah, di sini saya bicara dulu manusia komputernya. Kalau komputer itu yang nyiptain adalah manusia. Dia komputer hanya untuk menerima inputan atau masukan, terus kemudian diproses dan keluaran. Tidak lepas dari hal yang lain. Jadi interaksi manusia dan komputer itu ada manusianya, ada komputernya, dan ada yang diuntungkan. Nah itu prinsipnya. Nah ini faktor perlunya IMK nih. Ada manusia, ada komputer, dan ada pembuatan IMK. Tadi yang saya ulas kembali bahwa manusia itu keinginannya banyak rekan-rekan semua. Nah di sini faktor manusia ini adalah alasan terjadi interaksi karena adanya keinginan dan juga manusia ingin dapat kemudahan dalam mengerjakan pekerjaannya. Saya secara pribadi dengan adanya laptop itu lebih mudah kerjanya, lebih fleksibel. Ketika saya dinas di luar kota, misalkan di Jakarta, saya bisa buka laptop sebelum, apa namanya, sebelum pemberangkatan kereta, karena di stasiun juga sudah mendukung ada office, ada meja, ada listrik, WiFi-nya juga mendukung, jadi saya bisa fleksibel dengan adanya laptop. Nah, terus kemudian ketika nyampe di stasiun tujuan, nunggu jadwal, meeting, ya saya bisa istirahat sejenak di kafe, buka laptop. Itu secara pribadi ya. Secara pribadi saya bisa memudahkan diri saya sendiri dimanapun dan kapanpun. Nah, kalau teman-teman kan keinginannya beda-beda. Misalkan, misalkan si A inginnya apa? Wah, inginnya gini, Pak, inginnya pengen banyak rumah. Ya, inginan manusia ya itu naluri. Pengen punya rumah banyak. Terus kemudian pengen punya balong yang gede, punya sawah, ya itu keinginan hasratnya, ya sama. Nah, lalu kemudian namanya manusia itu, akan diberikan kemudahan pekerjaannya untuk lebih semangat lagi ya tentunya. Nah, tadi yang saya contohin bilang tadi kalau teman-teman bekerja sebagai shipping atau misalkan, eee, apa namanya, Gojek, GoGrab kan minimal HP-nya juga yang, Android atau misalkan sejenisnya. Lalu komputer. Nah, di sini komputer faktor ini sebagai media yang digunakan dalam berinteraksi, yaitu bahasa pemrograman input dan output. Nah, tadi yang saya bilang, manusia tuh memiliki kan yang banyak, terus kemudian komputer itu sebagai media. Media untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau, media yang, dapat mempermudah pekerjaan si manusianya. Nah, lalu fungsi pembuatan IMK adalah terjadi karena faktor fungsi, yaitu hasil akhir yang dapat membantu pekerjaan manusia. Nah, seperti itu rekan-rekan kawan-kawan semua. Lalu sempat berpikir nggak sih buat teman-teman semua di sini, ke depan ada update apa ya 5 tahun ke depan? Nah, itu sempat berpikir nggak? Kalau saya dulu, sempat berpikir gini, dulu karena waktu kuliah saya dapat mata kuliah IMK, eee, cita-cita 5 tahun ke depan, ada perubahan di apa, teknologi informasi apa yang berkembang. Nah, saya inginnya adalah nelpon gratis, nggak tahu itu telepon gratis itu pakai apa. Entah pakai internet, nggak kepikiran, nggak pakai internet, nggak pakai data. Nah, tetapi rekan-rekan semua dengan kemajuan seperti ini, otomatis ada dong yang dirugikan. Betul, banyak sekali yang dirugikan. Contoh, dengan ada internet, yang jual pulsa sudah nggak ada. Coba lihat dulu waktu teman-teman masih SMP, SMA, waktu kuliah, waktu waktu tetangga kanan kiri jualan pulsa,
Tapi sekarang sudah tutup. Karena apa? Sekarang beli pulsanya di m-banking juga. Jadi semuanya bisa by handphone dan segala macam. Lalu kemudian ada nggak Pak yang sulit untuk dimajukan? Ya ada, sulit diajak maju seperti ada beberapa kebijakan dari pemerintah yang ya bagi saya menyulitkan. Contoh sederhananya adalah pengurusan KTP. Coba lihat teman-teman tengok kanan kiri. Kalau dulu buat KTP udah enggak gitu kan. Padahal itu kan berkas, nah, bisa diupload. Kalau diupload kan lebih aman. Kalau berkas bisa kebakar. Kalau apa namanya database kan disimpan di cloud, segala macam, lebih ringkas. Tapi kenapa masih berkas gitu kan? Nah terus kemudian itu kalau kebijakan itu kan rada sulit, itu kan faktor yang mungkin ada faktor politik, ada kedinasan dan segala macam. Nah, teman-teman ketika ya salah satunya yang saya alami adalah pembuatan KTP. Ketika saya KTP pindah ke Cirebon, ngurus berkas dan segala macam, tahu-tahunya ada AIUEO. Nah, tapi yang anehnya ketika lewat jalur belakang kok cepat gitu. Yang kebijakan yang tadi bahwa harus AIUEO hilang dengan uang 100.000. Itu kan lucu gitu. Nah, artinya pelayanan itu harusnya bisa mempermudah manusia dengan toh mereka juga pakai komputer semua kan, pakai komputer semua, terus kemudian kalau layanannya online semua kan semuanya kan senang. Jadi nggak ada alasan bisa apa namanya lambat terus kemudian dan segala macam. Yang mudah lewat jalur si A, jalur si B, nah itu juga. Kalau saya contohkan yang saya rasakan yang baik itu dari Kemenkumham, aplikasi permohonan paspor di Cirebon ya, yang di Tirtayasa itu. Di Tirtayasa saya ngajuin paspor itu melalui aplikasi M-Paspor. Yang saya rasa alami sendiri itu adalah karena kan saya udah 2 kali. Ini kan proses perpanjangan kemarin. Nah, ketika waktu awal sih memang paspor itu dibuat manual. Jadi antri dulu, waktu itu ingat saya ikut antri pagi-pagi dapat nomornya terakhir, dapatnya habis duhur, dapat fotonya. Dapat foto, wawancara dan segala macam habis duhur. Antri pagi. Berapa jam hilang waktu itu. Kalau misalkan ada terkomputerisasi kan lebih efisien. Nah, bukannya promo, saya jelasin karena di M-Paspor itu akunnya asli, identitas dan segala macam verifikasi itu asli dari Cirebon. Terus kemudian saya waktu itu tinggal scan, upload, foto upload, selfie dan segala macam. Di-upload, terus kemudian saya pilih jadwal, saya dapat ID ini pembayaran. Jadi saya proses bayar dulu, bayarnya melalui e-banking bisa selesai. E-banking terus kemudian tinggal kita pilih jadwal. Jadwal saya jam berapa. Di situ kan mulai dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 4 sore. Saya ngambil yang jam 3 sore. Nah, artinya apa teman-teman? Nah, ternyata tak kira hanya bohongan. Dan saya berangkat pagi, ditolak. Bapak jadwal jam berapa? Jam 3. Ya harusnya datangnya jam 3. Ternyata ya benar, datang saya jam 3 di sana, verifikasi dokumen, wawancara sedikit, foto, selesai dapat, tinggal nunggu paspornya. Paspor dikabarin selesai. Artinya saya membandingkan apa yang dahulu dengan apa namanya manual atau konvensional dengan secara online lebih memudahkan pekerjaan kita. Kitanya sebagai pengguna lebih mudah, user friendly yang tadi saya jelaskan, para petugasnya juga lebih mudah karena tingkat ke apa namanya human error-nya lebih sedikit. Nah, itu dengan
perbedaannya. Contoh apalagi saya bayar Samsat. Bayar Samsat, karena saya baru pindah ke Cirebon di beberapa tahun yang lalu, otomatis ngurusnya itu hampir seharian, ngurus pindah baliknya itu tuh, kendaraan. Nah, datanglah, eee, versi tahunan, apa pajak tahunan. Nah, pajak tahunan saya proses pertama itu pernah di Samsat Kota, memakan waktu 3 jam. 3 jam dan, harus dioper sana, dioper sini. Padahal kan Samsat itu. Nah, saya coba membandingin lah, karena kan di Samsat Samsat juga sudah mulai, merubah dirinya, ada di Samsat Outlet. Dulu waktu itu ada di gerainya di GCM, Gerage City Mall, tahunya pindah. Dulu waktu di Gerage City Mall enak, eee, ke sana sekalian makan siang, sekalian ngecap, bayar, beres, 5 menit selesai. Artinya ada perbandingan antara 5 sampai 3 jam. 5 menit dengan 3 jam itu kan, perbedaannya sangat jauh bagi yang bekerja gitu ya. Tapi kalau misalkan, lewat calo ya sama aja gitu. Nah itu artinya teman-teman semuanya, sudah mulai berubah, teknologi informasi sudah berubah, semuanya berubah, lalu apa yang teman-teman manfaatkan dari perkembangan teknologi informasi. Contoh lain, SMI Kikmi Cirebon sudah beradaptasi dengan COVID. Nah, ketika COVID bingung, semuanya ditutup, nggak boleh apa namanya, nggak boleh eee lakukan perkuliahan. Sementara pemerintah nggak mengizinkan pembelajaran jarak jauh, tetapi pembelajaran secara daring online. Nah, maka dari itu ya belilah seperangkat studio dan segala macam sampai Zoom dan segala macam yang kapasitasnya lebih tinggi lagi, di-upgrade. Dulu hanya muat itu 100, di-upgrade lagi 500, di-upgrade lagi sampai dengan 1000. Artinya apa teman-teman semua? Ya kita bisa bersurvive di perkembangan teknologi informasi ini. Jadi rekan-rekan semua, dengan adanya perkembangan teknologi informasi ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan kita, bisa menghasilkan uang melalui e-commerce. Nah, di sini ada Shopee, ada Lazada dan segala macam. Itu juga bisa meringankan kita. Kenapa saya sebutin? Karena saya juga pengalaman di apa beli-beli gitu kan, teman-teman juga pasti pengalaman lah kalau misalkan beli di online. Nah, contohnya sederhana saya gini, saya beli Logitech mouse, toko saya di daerah, apa ya, dekat, kereta api itu di sana, saya lupa namanya, dekat kereta api arah GCM, nah di sana tuh ada, saya lupa apa ya. Harganya misalnya 100. Nah, saya coba dibandingin kan, pastilah namanya juga manusia cari yang lebih murah. Bandingin ternyata ada harganya sama Logitech mouse 100.000 misalkan, harganya 100.000. Nah, di sana dapat info harganya segitu 100. Nah, daripada saya, ke sana, mengeluarkan panas, mengeluarkan bensin, belum makannya, ya jadi saya online aja walaupun, harganya sama. Nah, online dapat gratis ongkir juga, kan lumayan. Jadi saya nggak kemana-mana, si MOS itu datang dengan sendirinya. Nah, itu juga, pemanfaatan yang baik ketika perkembangan teknologi informasi. Tapi itu harus hati-hati, kemarin kan, banyak, tawaran-tawaran dari pinjol, pinjaman online. Nah, itu kan, ya kita mudah sih, "Oh ini, minjam online itu nggak nyampe 10 menit, uang udah cair, uang udah transfer." Tahu-tahunya, seminggu ke depan ditagih, belum sebulan, sebulan ditagih. Nah, banyak yang, terjadi di beberapa, pinjaman online itu. Jadi hati-hati ketika memanfaatkan teknologi informasi ini, bukan dimanfaatkan tetapi bisa juga kita sebagai ancaman. Nah, ketika ancaman kita diminimalisir, ya insya Allah aman-aman saja. Nah,
apakah data kita aman ya? Saya juga kadang berpikir kalau saya pakai WiFi di umum, lebih baik saya nggak pakai WiFi, pakai data sendiri aja lebih aman. Karena kan internet terbuka itu lebih banyak eh, ranjaunya daripada WiFi pribadi atau misalkan pakai paket data. Lebih baik saya ngeluarin paket data daripada beberapa akun saya ada yang hack dan segala macam. Karena di handphone saya bisa apa namanya pakai banking, bisa ada data-data yang sangat penting. Jadi itu riskan kalau misalkan menggunakan WiFi. Nah, itu aja teman-teman, ada ditanyakan untuk pertemuan kali ini. Halo? Oke, untuk tugas saya mulai dari sekarang karena, nanti tugasnya adalah, eee, teman-teman buat salah satu aplikasi, tugasnya saya bicara aja ya, semoga bisa disimak. Tugasnya untuk, minggu depan teman-teman, eee, aplikasi apa yang dapat bermanfaat di sekitar kita. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman membuat sebuah deskripsi tentang sebuah aplikasi yang dapat membantu pekerjaan kita. Itu ya tugasnya. Ada yang tanyakan? Halo? Bapak maaf mau Mhm, tanya, mangga. kalau sebelumnya kan ada info akses e-learning ya Pak, Iya iya. tapi belum ada modulnya. Oh, yang Iya, Pak. kedua ya? Iya, yang Iya, kedua yang itu pertemuan kedua kemarin nggak ada, Pak. heeh, Belum ya belum ada modulnya. ya yang kedua itu karena sedang, didata lagi karena data yang lama saya ternyata, terpindahkan. Nah, jadi saya harus upload ulang. Jadi mata kuliah saya yang IMK yang dulu, yang tahun lalu ternyata tahun lalu semester lalu, itu ternyata ikut migrasi, jadi datanya nggak bisa balik lagi. Jadi, mohon tunggu dulu ya, nanti, saya data ulang, saya masukin fitur-fiturnya, karena ini formnya kosong, blompong ternyata. Tak kira sama, dikasih tahu sama adminnya kemarin, datanya sudah migrasi Pak, katanya yang lamanya nggak bisa diambil lagi ke yang baru. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti sabar dulu ya, gitu. Oke, ada Iya, lagi? Untuk terima tugas kasih. Oh, dan Pak, untuk mhm, tugas yang sebelumnya ini bagaimana? simpan aja dulu. Simpan aja dulu, nanti pasti saya kolektif, ini di-upload di e-learning. Nanti kalau e-learning-nya sudah ada, nanti saya kabarin. Tapi saya lagi, masukin satu-satu, karena masukinnya ya lumayan juga, gitu. Karena kan upload ini, gitu. Jadi nanti kalau udah siap, saya buka semua, nanti teman-teman tinggal upload aja. Yang penting teman-teman tugasnya tugasnya disimpan aja dulu. Ya kalau saya mah nggak ada expired tugasnya, yang penting sebelum UAS sudah kumpul semua, seperti itu. Oke ya, untuk tugas kali ini bisa dipahami ya, jadi teman-teman merancang atau membuat sebuah aplikasi, cita-cita teman-teman yang dapat berguna untuk masyarakat sekitar. Aplikasi apa sih? Banyak loh. Contoh, nih saya contohnya gini, saya ingin aplikasi pedagang keliling. Nah, aplikasi ini saya buat untuk membantu meringankan, eee, para pedagang keliling. Kalau di perumahan itu kan ada yang sering keliling kan, namanya biasa kalau pagi kan sayur-sayur, ada ayam, ada tempe, terus kemudian daging keliling itu kompleks. Nah, suatu ketika saya cuman, ini ya, langganan saya kok nggak lewat-lewat gitu. Sebenarnya sih keliling nggak gitu kan, sempat berpikir, ini pedagang bubur kok nggak keliling-keliling ya, yang langganan. Giliran pengen nggak keliling. Nah, buatlah saya ide ide konyolnya tuh. Wah, kalau misalkan saya buat aplikasi buat pedagang keliling, mungkin lebih bermanfaat ya. Pertama, kita tahu bahwa dia dagang atau tidak. Terus kemudian kedua, posisi. Mungkin lagi di perumahan sebelah, lagi laris.
Lagi banyak yang beli. Oh, ternyata saya klik posisinya, oh dia masih di perumahan sebelah. Nah, ketika sudah selesai dia gerakan, oh dia kelilingnya kemana. Nah, ketika sudah mendekati kita, ya kita tunggu aja di depan. Oh, sampai kayak kayak GoFood ya, ya seperti itu. Itu sederhananya, itu sederhana ide sederhana ya, semoga aja ada dari mahasiswa yang meneruskan eh, perkembangannya. Seperti itu. Masih banyak yang lainnya. Tidak hanya pedagang keliling, mungkin saja dari pengrajin-pengrajin UMKM. Nah, seperti itu ya. Silakan teman-teman menghayal kembali. Bukan menghayal sih, artinya cita-cita teman-teman tuh pengen buat aplikasi yang dapat bermanfaat tuh membantu apa. Mungkin aja ide dari teman-teman dilihat oleh apa namanya beberapa provider, idenya bagus, bisa dikembangkan, kan lumayan dapat royalti. Seperti itu. Oke ya, ada lagi pertanyaan? Oke, cukup ya dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih Pak. Bapak. Enggak, silakan langsung live aja. Iya, izin nih Pak. Sehat selalu Pak. Yuk.